Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Oke, di tema video kali ini aku bakal bahas toxic relationship, hubungan beracun. Oke, 6 ciri toxic relationship. 6 hal yang akan aku bahas di sini. Tapi sebelumnya aku akan membahas secara sederhana. Toxic relationship itu adalah sebuah hubungan yang dilandasi dengan pondasi yang salah dan menjadikan hubungan itu beban. Kalau bahasa kitanya apa ya? Hubungan yang awet rajet. Ya, awet rajet itu bahasa Sunda sih. Intinya bahasa Indonesia gini, hubungan yang banyak berantemnya tapi nanti baikan lagi. Terus banyak berantem yang panjang tapi nanti baik lagi. Jadi hubungan yang sehat memang ada konflik, tapi konfliknya nggak itu doang yang dibahas gitu. Jadi menyelesaikan konflik tapi nggak sampai nggak sampai cuar gitu konfliknya, nggak sampai bener-bener gede banget gitu. Tapi kalau misalkan toxic relationship ini konflik yang sepele tapi gede banget, digede-gedein gitu, bahkan sampai nyangkut di media sosial. Jadi kalau ada masalah gitu, satu hubungan ada masalah, terus ada yang cerita ke temennya, ada yang share di medsos itu, jadi saling ngejelek-jelekin, saling marah, terus ujung-ujungnya baik lagi gitu kan. Ya, toxic relationship itu adalah hubungan masa kini yang banyak dialami oleh orang yang lagi pacaran, orang yang berkomitmen, bahkan yang sudah menikah pun dia baru mengalami dan merasakan bahwa kayaknya toksik nih hubungan ini. Sebetulnya gini guys, hubungan itu nggak bisa disalahin karena adanya hubungan yaitu ada dua orang yang berjanji dan berkomitmen. Jadi lahirlah hubungan itu. Jadi jangan salahkan pernikahannya, jangan salahkan komitmennya, tapi dua orang yang berperan dalam hubungan itu. Dua orang yang saling komunikasi, yang saling memiliki kepentingan dan tanggung jawab masing-masing. So, 6 ciri toxic relationship. Yang pertama yang aku jelasin di sini adalah toxic itu adalah orang yang selalu menyalahkan dalam hal apapun. Contoh, dalam hubungan ya, dia balasnya lama, bikin kesel, bikin bad mood, kita nyalahin. Kamu kemana aja sih? Kok balasnya lama? Coba kalau kamu balasnya cepet. Coba kamu kalau nggak kayak gini. Coba kamu kalau nggak kayak gitu. Jadi di dalam hubungan itu ada satu orang atau dua orang bahkan bisa jadi saling nyalahin gitu. Jadi tidak ada toleransi dalam hal kecil. Next, yang kedua, hubungan toxic relationship adalah hubungan di mana salah satu atau dua-duanya saling menuntut untuk dibahagiakan. Contohnya, ketika kamu pengen jalan-jalan ke sebuah tempat, aku tuh kalau jalan-jalan ke sini tuh bakal bahagia banget, bakal happy banget. Jadi tidak ada persetujuan di antara dua orang. Contoh ya, kamu pengen jalan-jalan ke Dufan. Nah, harusnya kamu tanya, gimana kalau kita jalan-jalan ke Dufan? Otomatis di situ ada obrolan dong. Bisa jadi pasangan kamu, aduh aku nggak suka Dufan, itu terlalu banyak permainan dan aku fobia sama ketinggian. Kita jalan-jalan ke gunung atau ke sawah aja misalkan. Tapi kamu nggak mau peduli dia jawabannya apa, kamu sudah memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke Dufan. Jadi menuntut untuk dibahagiakan dan memaksa keinginannya tuh dikabulkan gitu. Enggak, pokoknya nanti aku ke Dufan ya, minggu depan atau bulan depan kita ke Dufan ya. Jadi udah punya keputusan sendiri gitu. Itu tuh toxic banget gitu. Jadi
harusnya kita kalau mau kemana, kita tanya dulu gitu, kamu suka nggak kalau kita ke tempat ini? Tanya dulu, tapi jangan tiba-tiba, aku pengen ke depan dong, bulan depan. Aku udah pengen naik kora-kora di sana gitu. Nah, itu tuh udah menandakan toxic dalam hal kecil. Dan yang ketiga, ciri toxic relationship itu adalah orang yang mencoba menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan dan belajar bohong. Jadi gini, kebohongan itu, sekali kita bohong, akan menutupi kebohongan yang lainnya. Jadi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Bohong sekali, nanti kesonanya bohong lagi, bohong lagi. Jadi, kalau misalkan ada satu hal yang menurut kita, wah, dia marah nggak ya kalau aku omongin gini? Harusnya sih, kalau hubungan yang sehat, dan dua orang ini sehat, nggak ada salah satu toksik atau bisa dua-duanya toksik nih, itu nggak akan ada saling bohong gitu. Jadi misalkan gini, contoh ya, kita bawa mobil, terus kita mobilnya itu kegoret lah. Terus kita nyalahin, iya nih gara-gara orang lain nih mobilnya jadi kayak gini. Terus kita bohong aja gitu, kayak kita skenario-nya kita rekayasa. Tapi kalau misalkan dianya nggak toksik, si pasangannya nggak toksik, pasti dia bilang, oh iya nggak apa-apa, nanti diganti. Atau misalkan dia responnya, ya sama aja nih, semuanya aja jadi baret-baret gara-gara kamu. Tapi kalau si pasangannya responnya, oh sorry ya, aku harus ngapain nih biar kamu nggak marah, pasti dia juga bakal rendah. Kayak gini loh, misalkan gini, si ceweknya toksik, tapi dia tuh ngerasa nggak toksik, yang toksik itu si cowoknya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, si cowoknya ini responnya seperti itu, kita maklumi dia shock gitu kan, dia kaget, wah aku jaga nih mobil kok bisa sih. Nah, responnya seperti itu, harusnya si ceweknya jangan ngegas, udah nanti gue chat semuanya, jangan gitu. Jadi harus menyadari kesalahannya. Kayak kita tuh udah ngelakuin kesalahan, ya kita jangan mau dibela atau jangan nggak mau dimarahin gitu. Kayak kita harus terima konsekuensi dari keteledoran kita. Jadi gitu. Jadi relationship yang toksik itu bukan kita nyalahin orang, lu toksik nih, toxic people kamu tuh gitu misalkan. Bisa jadi kitanya yang toksik. Karena kalau kitanya toksik, itu kebanyakan orang nggak sadar kalau diri sendiri juga toksik. Jadi kitanya lebih memilih, lu toksik. Jadi kita tuh kayak korban gitu, korban dari toxic people. Tapi sebenarnya bisa jadi kita yang toksik gitu, kitanya yang childish gitu, kita yang kekanak-kanakan. Tadi sampai mana ya? Next lah ya. Next ciri relationship toxic itu. Gini, dia selalu meminta sesuatu ketika salah, ketika pasangannya salah, dia selalu meminta, menghukum, mengsanksi, tapi ngerasa dia tuh kayak malaikat gitu. Masih ngerti gak sih? Kayak contoh nih, cowok kamu punya salah, apalah kesalahannya misalkan, tapi kamu seolah-olah menjadi malaikat yang menyangsi dia. Jadi kamu selama ini mempermainkan aku, kamu bohongin aku. Wah, kita seakan menjadi malaikat yang tidak pernah punya salah. Itu tuh udah toksik. Jadi kita benar-benar menghakimi dia, memberi hukuman dia, yang kita lupa gitu, kita juga pernah punya kesalahan, dan mungkin si cowoknya juga udah maafin, bahkan udah lupa sama kesalahan kita. Tapi kalau cewek tuh diingat-ingat terus salahnya di mana, kejadiannya kapan, malah ditambah-tambahin. Ya nggak? Aku jadi kepanjangan ngomong. Oke, jadi yang paling berciri khas dari toxic people, dari relationship toxic ini adalah ya toxic people-nya itu, dua orang dalam satu hubungan toksik ini nggak mungkin satu orang yang toksik doang. Pasti dua-duanya juga toksik.
Jadi makanya bubarlah hubungan, dan dua-duanya yang bubar itu belajar untuk memperbaiki diri. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain toksik, kita harus melihat diri kita toksik atau enggak. Oke guys, tadi aku lupa udah sampai nomor berapa. Nanti kita lanjut di komen ya. Jadi buat kamu yang pengen berdiskusi bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.